ini audiensnya YouTuber semua nih. Ya. Biasa kan audiensnya nggak melulu YouTuber gitu ya, malah mungkin jarang ketemu YouTuber sebanyak ini gitu. Apa sih sebenarnya yang bikin seorang Renal Kasali itu mulai membuat channel YouTube dan membuat konten? Apa kabar Prof hari ini? Kita cek dulu mic-nya. Oke, baik. Halo? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat datang di Rumah Perubahan. Wah, tepuk tangan dong, ini Rumah Perubahan juga tentunya hasil luar biasa dari Profesor. Oke, Prof, kita penasaran nih, sudah berapa lama sih sebenarnya Rumah Perubahan ini berdiri nih, Prof? Kalau Rumah Perubahan sendiri dari tahun 2005. Oke. Nah, 2005, karena waktu itu saya baru saja menerbitkan buku Change. Oh. Change. Mungkin sekarang nih yang muda-muda nggak tahu nih, ya, tahun 2005 waktu itu baru peralihan kan Ya. dari era Soeharto ke era demokrasi, ya. Jadi saya bikin buku Change itu terjualnya itu lumayan itu 500.000 eksemplar. Oh. Seperti itu. Ya. Luar biasa, kalau dulu kan kita bisa masih bacanya buku cetak ya Prof ya. Iya, Kayak sekarang. betul. Tapi Prof, aku pengen tanya nih, dari channel Prof kan sudah melahirkan postingan 491 video. Oh, saya nggak ngitung sebenarnya. Saya lihat kasalnya di channelnya. Itu gimana sih Prof menjaga konsistensinya Prof? Pasti bagi tips sedikit Prof. Ya, yang penting pertama pasti kita harus punya disiplin karena ini kan terbentuk oleh algoritma. Ya. Jadi kalau kita nggak disiplin, kita sembarangan, algoritmanya jadi kacau. Karena algoritma kan membaca kita. Ya, kita juga harus baca algoritma supaya jangan sampai algoritma menguasai kita. Tapi kita yang mengendalikan algoritma, jadi dibikin konsisten. Tapi kalau nggak bisa pada hari yang sama, pada jam yang sama, hari yang sama, ya jamnya telat sedikit nggak apa-apa. Boleh satu minggu misalnya kita jadi nggak bisa, gitu. Tapi jangan setiap minggu kita begitu. Nah supaya ini selalu punya stok, usahakan punya stok begitu. Wah, ini kisah dia sangat istimewa ya Iya, semua yang saya kita juga sendiri. coba deh konsisten. Konsistennya udah belum sih? Konsisten nontonin konten Iya, Prof. betul. Ya, ya. Oke, Prof, kita akan langsung aja untuk segmen yang sangat ditunggu-tunggu untuk kita semua yang ada di sini. Kita akan ngobrol-ngobrol seru dengan Prof juga. Betul. Tapi kita akan undang untuk yang sangat istimewa di hari ini untuk bisa bergabung bersama kami di atas panggung. Boleh dengan tepuk tangan yang paling meriah untuk Notarian Aditya, Strategic Partner Manager YouTube Indonesia. Please come to the stage. Yes, selamat siang Mas Novel. Selamat siang. Apa kabar hari ini? Kabar baik. Kabar baik. Nanti Mas Novel akan menemani Prof untuk nanya-nanya di ngobrol santai kita ya siang ini ya. Oke, ini kasih bocoran dulu sedikit apa yang kita akan obrolkan nih Mas Novel sama Prof. Masa depan Indonesia. Wah, ini kita pikir aja. Oke, banyak. Kita pikir, kita Oke, oke. silakan. Silakan Mas Novel dan Prof. Oke, selamat siang semuanya. Selamat siang semuanya. Oke, selamat datang di acara YouTube Creator Kolektif terbesar se-Indonesia. Boleh tepuk tangannya semuanya? Oke, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol dulu sama tuan rumahnya, Prof. Renal Kasali. Ada yang sebelumnya belum tahu sama Prof. Renal Kasali? Tahu? Nah, kalau sampai kalau nggak tahu bilang. Nanti dites loh, ditanya. Oke, jadi mungkin aku izin bacain sedikit profilnya Prof. Renal Kasali. Prof. Renal Kasali PhD adalah Profesor Manajemen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Ada yang anak FEB UI? Ada, buset. Oke, saya juga. Jadi saya dulu muridnya Prof. 12 tahun yang lalu. Nah, jadi kalau di sini profesor itu sebenarnya adalah salah satu pakar transformasi dalam bidang bisnis ya di Indonesia gitu. Beliau juga seorang storyteller. Topiknya itu ada di manajemen, change, sama leadership.
dan membagikan ilmunya di channel-channel YouTube-nya. Profesor tuh sekarang jumlah subscribernya 903.000. Ayo tolong dibantu sampai gold play button. Ayo sekarang semuanya subscribe ke channelnya Prof Renal Kasali biar cepat sampai 1 juta. Jadi Prof Renal itu kalau menurut penelitian Gemini itu adalah dulunya seorang introvert, benar Prof? Gurunya seorang. Oh, ya barangkali. Tapi sekarang jadi seorang public speaker yang paling dicari di Indonesia. Tepuk tangan dong buat Prof Renal Kasali ini. Terus tadi udah sempat disenggol juga Rumah Perubahan ini sebenarnya awalnya tempat beliau nulis, teman-teman. Jadi cuma melarikan diri untuk menulis buku, bikinlah Rumah Perubahan. Dan sekarang punya koleksi itu bukan cuma ratusan, tapi ribuan buku yang sudah terakumulasi dari mungkin masa mudanya sampai sekarang. Gitu. Oke, mungkin selanjutnya Prof kita sambil duduk aja kali ya. Biar Ya, baik. Dari sini aja ya. Boleh. Oke. Nah, ini audiensnya YouTuber semua nih. Ya. Biasa kan audiensnya nggak melulu YouTuber gitu ya, malah mungkin jarang ketemu YouTuber sebanyak ini gitu. Apa sih sebenarnya yang bikin seorang Renal Kasali itu mulai membuat channel YouTube dan membuat konten di YouTube itu sendiri? Stay relevant. Wah, Ya. kayak Jadi, relevant ya. barangkali begini, kalau teman-teman lihat di kanal saya selalu mengatakan ujungnya stay relevant. Ya. Yang paling penting itu adalah agar kita selalu relevan pada setiap zaman. Apalagi ini zaman disrupsi, berubah terus. Teman-teman sekarang punya impian, ada yang masih puluhan ribu, barangkali followersnya sudah menikmati, ada yang sudah ratusan ribu, ada yang jutaan pikir akan aman terus. Belum tentu aman, karena zaman berubah, situasi berubah, selera berubah. Ya, suatu ketika kita tidak relevan. Karena saya sudah mengalami, saya adalah sejarah yang mengalami itu. Ya, saya adalah dosen yang bertarung menghadapi perubahan zaman. Bayangkan dulu saya mengajar caranya adalah cara zaman dulu pada waktu itu. Tiba-tiba selesai saya PhD tahun 98, saya baru pulang dari Amerika. Situasinya mahasiswa saya belum berani ngomong. Kalau saya lihat semuanya menatap tunduk ke bawah, nggak berani ngomong. Saya harus berusaha keras dan membuat anak-anak saya supaya berani menatap seperti Anda menatap saya. Dan saya kemudian melihat mereka belum pernah punya paspor. Saya dorong mereka punya paspor supaya bisa keluar negeri. Ya. Nah, setelah itu mahasiswanya sekarang berebutan ngomong. Zamannya berubah. Sekarang mahasiswa itu kita hanya kasih silabus. Dia sudah baca dan dia bisa ngecek omongan kita. Karena kita lagi ngajar, mereka semua bawa laptop dan di laptop itu mereka ngecek kita. Ya, omongan kita benar apa enggak? Mereka cek lewat AI. Jadi hari ini cara mengajar berbeda, bahannya berbeda. Bayangkan coba, zaman saya kuliah, buku marketing yang dipakai itu adalah Philip Kotler. Zaman saya kuliah, itu pun sudah lama. Hari ini orang masih pakai Philip Kotler. Padahal Philip Kotler umurnya sudah 90 sekian tahun dan banyak yang tidak relevan. Ya, contohnya masih newspaper. Maka saya cari siapa di YouTube, ketemu Mas Nover. Saya bilang harus ngajar ke kelas saya, ceritakan YouTube itu bagaimana. Ya, bagaimana marketing communication dalam penggunaan YouTube, bagaimana menggunakan TikTok, bagaimana menggunakan yang lain sebagainya. Jadi kita ini perlu membuat diri kita relevan. Dulu saya itu penulis di surat kabar, ya, bayangkan coba, saya puas sekali nulis di koran. Hari itu juga menterinya telepon saya, hari itu juga presiden yang menghubungi saya. Ya, bayangkan pada saat itu. Hari ini orang tidak baca koran. Keahlian saya menulis di koran itu sekarang harus saya rubah dengan muncul di YouTube, kayak gitu. Jadi kita mau buat impact gitu, novel. Nah, kalau Anda nggak buat itu jadi relevan, hidup itu nggak relevan, hampir semua hari ini kalian bisa lihat expert yang senior itu nggak punya tempat di masyarakat. Gak ada orang-orang yang tua-tua yang ilmunya Karena nggak ngerti pakai YouTube ya. Karena nggak ngerti pakai YouTube begitu, ya. Sehingga kemudian muncul dokter selebritis kan hari ini kan. Dokter selebritis yang sambil jual ini, itu dan sebagainya. Karena dokter yang senior nggak berani, saya pun nggak berani, novel. Ketika saya mau masuk YouTube,
Anak-anak saya selalu bilang, masa ayah jadi YouTuber? Katanya. Pasti pikirannya kan anak kecil saat itu gitu, ya, anak muda. Tapi hari ini setelah saya masuk, teman-teman saya, dosen-dosen semua pengen ngikutin saya, pengen muncul di podcast saya. Jadi kita ini akhirnya juga menimbulkan impact gitu pada yang lain. Kira-kira begitu sebagai awal. Iya, jadi sebenarnya tuh yang bisa kita simpulkan tuh teman-teman di sini kan semuanya udah punya suaranya teman-teman masing-masing dan punya panggilannya teman-teman masing-masing juga. Jadi ya tolong dipakai suaranya tuh untuk menciptakan hal-hal baik dan untuk berdampak lah buat orang sekelilingnya gitu. Karena dengan kayak gitu kita juga jadi bisa berdampak secara nggak langsung buat audiensnya kita gitu. Boleh dong tepuk tangan dulu buat Prof Renal. Karena ya kalau orang lain sharing hal-hal yang di-share sendiri Prof gitu. Mungkin ide awalnya adalah mencari tempat pelarian gitu ya. Yeah. Tapi apa sih yang bikin namanya itu rumah perubahan? What kind of change are you expecting to make? Ya, tadi saya cerita bahwa awalnya kan ada buku judulnya Change. Change itu kan artinya perubahan. Karena pada saat itu orang semua takut melakukan perubahan. Bangsa kita itu memeluk erat selimut rasa nyamannya. Jadi mereka menghalangi ketika terjadi perubahan hal baru. Ketika tahun 98 saya menyuarakan pentingnya menjadi wirausaha, hambatan terbesar saya adanya di kampus karena teman-teman di kampus percayanya bahwa Indonesia itu bukan bangsa yang bisa jadi wirausaha. Pada saat itu jadi wirausaha adalah orang Tionghoa, orang India, orang keturunan Arab. Kalaupun ada orang Indonesia itu orang Minang, orang Bugis, ya, orang Pasik, ya, dan barangkali Inang-Inang. Ya. Nah, jadi nggak percaya bahwa kita bisa menjadi wirausaha. Saya dorong terus, saya datang ke televisi, bikin acara, sampai akhirnya Ciputra, almarhum Pak Ciputra datang, ikut ngomong tentang wirausaha. Oh, akhirnya terjadi. Nah, tapi poin saya adalah nama rumah perubahan itu adalah karena kita penting mendorong terjadinya perubahan supaya orang bisa beradaptasi menghadapi hal baru. Apalagi sekarang teman-teman lihat. Kemarin kita ngomongnya generative AI. Sekarang kita sudah ngomong agentic AI. AI itu udah bisa memanipulasi kita. Lihat nggak kemarin? Dengerin nggak kemarin di X itu? Ya, si X itu bisa mengaku bahwa yang paling dia banggakan itu adalah Hitler. Sampai kemudian di-ban kan sama siapa Grok itu kan di-ban sama X, sama Twitter itu. Di-ban ya. Karena dia bisa memanipulasi kita. Ada eksperimen dibuat di Wall Street Journal tanggal 1 Juni tahun 2025. Dari 100 kali percobaan, sebanyak 70-an kali itu AI-nya mengancam pada waktu dia akan dimatikan, diancam akan dimatikan servernya, dia mengancam, bahkan dia mau membuka rahasia engineer-nya, perselingkuhan yang dilakukan oleh engineer-nya. Jadi dia bisa cari sendiri data seperti itu dan kemudian bisa bayangkan coba ke depan ini AI itu menjadi agentic, kemudian nanti akan pindah lagi menjadi robotik yang berbentuk manusia begitu. Berarti kan teman-teman mesti pikir pekerjaan ini akan berkurang untuk itu, ya akan berkurang pasti. Tapi kita harus punya kemampuan untuk kewirausahaan yang lebih baik karena pilihan itu akan lebih banyak nantinya. Ya, kira-kira begitu. Jadi nama rumah perubahan itu dari buku dan kita memang harus melakukan perubahan. Dan tadinya adalah tempat saya menulis, tempat sembunyi, saya terima mahasiswa, bimbingan S3 di sini, tempat itu masih kecil dan jalannya itu masih lewat gang. Ya. Tapi saya berprinsip setiap kali kami dapat uang kami gunakan dengan baik, ya kami kembangkan, balikin lagi, ya akhirnya menjadi satu kesatuan seperti ini. Jadi berkembang. Kalau teman-teman lakukan juga dengan tulus, dengan baik, gitu ya, saya kira semesta itu akan mendukung, ya, kira-kira begitu. Benar. Soalnya pernah baca juga katanya di dunia ini yang konstan itu cuma perubahan, teman-teman. Jadi ya kita memang harus jadi orang yang harus selalu siap untuk beradaptasi terhadap masalah apapun. Mungkin itu juga lah ya, betul. Diambil gitu. Masalah generatif AI nih. Siapa di sini yang jadi content creator udah dibantu sama Gemini atau generatif AI lainnya? Ada? Yang udah mulai nulis script pakai AI? Nggak ada? 1, 2, 3.
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 dari 300 orang. Oke. Teman-teman yang tadi angkat tangan, you guys will be the agent of change. Kenapa? Karena menurut aku memang AI itu harus di-embrace, harus diterima, bukan dihindari gitu. Buat yang belum, coba pelan-pelan belajar cara pakainya biar nggak kalah sama 15 orang yang tadi gitu. Karena menurut aku penting kok gitu. Bisa buka di gemini.google.com, masuk tuh barang. Oke. Pertanyaan terakhir nih Prof, sebelum kita mungkin buka sesi Q&A buat semua orang gitu ya. Ini kan kita Creator Kolektif temanya Indonesian Independence Day, Hari Kemerdekaan Indonesia gitu ya. Sebagai seorang content creator, an agent of change, and encouraging apa ya, leadership lah in terms of change dan transformative leadership lah ya Prof ya. Apa sih yang kita semua di ruangan ini sebagai kreator harus pikirin, gimana kita memaknai kemerdekaan dari kacamata perubahan dan konten kreator sendiri, mengetahui yang ada di ruangan ini nggak ada yang subscribersnya di bawah 10.000 Prof. Jadi semuanya adalah micro level creator yang udah punya audiensnya sendiri gitu. So gimana kita memaknai kemerdekaan dan perubahan ini? Jadi teman-teman bukan bermaksud menggurui ya, karena kita sekarang masing-masing kan tinggal mencari apapun yang kita mau, pasti bertanya pada yang lebih pintar tuh banyak sekali gitu ya, lewat YouTube dan lain sebagainya. Tapi saya kira kita semua punya tanggung jawab yang sama, bahwa kita hidup dalam era demokrasi ya. Dulu tidak begini, dulu ngomong seperti ini ditangkap kita ya, susah dulu ya. Hari ini kita memperoleh kemerdekaan berpikir, berpendapat dan sebagainya. Tapi salah satu persoalan yang kita hadapi hari ini adalah disinformasi dan misinformasi. Ya, jadi yang dikhawatirkan oleh banyak pihak hari ini adalah penyebaran berita-berita palsu, berita yang tidak benar dan sebagainya. Saya sih mengharapkan teman-teman jangan terlibat di sana. Bahkan bantulah meluruskan, bantulah menyampaikan. Kalau misalnya teman-teman bikin tentang program kesehatan, jangan langsung hanya testimoni sudah langsung ditayangkan. Cek dulu, tanya dulu, gitu kan. Karena itu nyangkut nama baik kita juga, gitu ya. Jadi teman-teman cek dulu. Ya. Kadang-kadang ada yang sebut biji salak bisa mengatasi ini. Itu kan kata yang buat, gitu. Bagaimana teman-teman cek? Sudah pantas loh. Jangan sampai kita memberikan harapan palsu dan kemudian akhirnya membuat orang akhirnya jadi menderita, kesulitan karena kita. Jadi harapan saya adalah kemerdekaan ini bisa kita maknai sebagai sesuatu yang bisa kita nikmati dan tidak membuat bercah besar. Yang kedua, sosial media dan kemerdekaan ini, kalau algoritmanya dikuasai orang yang salah, dia bisa mengendalikan kita dan bisa melahirkan pemimpin yang populis. Populis itu dicintai, disukai, didukung, bahkan dia kemudian saking kuatnya bisa memerintahkan pengikutnya untuk melakukan hal yang tidak baik. Bisa. Nah, menurut saya ini juga berbahaya. Jadi kita harus punya kesadaran ketika kita melihat hal seperti itu, kita juga ya harus mulai menyampaikan yang benar sedikit. Tapi kalau rame-rame kita lakukan, kita akan kuat. Tapi kalau sendiri, kadang dibully. Saya pun juga pernah beberapa kali. Saya ribut di TV saja dengan seseorang, langsung saya bisa tahu orang ini memelihara buzzer. Saya tahu itu. Karena besok malam itu juga saya sudah diserang oleh ribuan buzzer. Dan bahasanya sama semuanya. Begitu dicek, kita lihat followernya 0, 1, kayak gitu-gitu. Malam itu juga kita terima. Sampai hari ini, orang yang sakit hati itu masih melakukan serangan pada saya misalnya. Jadi kalau kita sendiri kita nggak bisa, tapi cara terbaik menghadapi mereka, ya sudah. Kalau itu serangannya pribadi pada saya diemin aja. Mati sendiri dia kalau saya diemin. Emang enak dicuekin gitu. Ya? Jadi sehari ini pun juga ada anak muda konten, bikin beberapa konten, itu ngata-ngatain saya. Gitu. Ya? Emang saya mau layani? Enggak lah, saya ini orang tua gitu. Ya? Saya ini adalah orang yang menguasai ilmu.
Jadi saya harus punya sistem, harus punya bisa cara. Crisis management. Nah ini topik yang Mas Novel saya minta bicara di UI, crisis management. Karena ketika kita masuk di YouTube, ya, salah kita melakukan sesuatu, kita bisa menghadapi krisis itu. Kasusnya sudah dipaparkan Mas Novel di UI pada saat itu. Ya, saya sudah, wah iya benar ya. Ternyata ini punya krisis, ini punya krisis. Nah, terus hadapinya bagaimana? Itu saya kira kita perlu bijaksana, kita perlu pandai-pandai lah menghadapi krisis. Jangan hanya pandai mengumpulkan viewers, mengumpulkan topik, ya, tapi kita juga harus bisa mendevelop dan menjaga ketika menghadapi krisis. Mudah-mudahan teman-teman semua survive, ya. Amin. Di sini ada yang belum sampai 2 tahun jadi kreator, angkat tangan. Ada? Belum 2 tahun? Wah, belum 2 tahun udah 10.000 lebih, udah keren. Udah ke Gojek, terus habis itu kita juga harus sebelum memberikan konten ke orang, kita harus tanggung jawab terhadap apa yang kita post itu sendiri. Jadi ya kita pengen teman-teman di sini jadi bagian dari perubahan inilah buat better content creation ekosistem di Indonesia gitu. Mungkin bisa cek juga videonya Mas Vincent Ropis, cek dan recheck jangan sampai ke Gojek. Oke, mungkin kita langsung masuk ke Q&A aja. Ada yang mau nanya? Wih, 1, 2. Tolong mic-nya, Mas. Saya bertanya dan terima kasih berkenan untuk tadi. Jadi saya baru sadar, jadi saya sambil begitu, tapi Allah memberikan kesempatan bisa bertemu Prof dan mengirimkan salam kepada suami saya. Prof, setahu saya, usia saya berada di atas 50 tahun. YouTuber ini ada 2 macam. Ada yang beradaptasi pada perubahan, ada yang juga membuat perubahan. Saya ingin mendengar dari Profesor, menurut analisa Profesor sebetulnya YouTuber seperti apa sih yang dia mental relevan? Karena di usia saya yang 50 tahun, saya juga PNS Prof, jadi saya tuh sekarang di YouTube hanya untuk maintenance supaya channel saya tuh tidak hilang gitu saja. Tetapi saya pikir ya, jadi kalau saya ketemu Prof tadi, kenapa saya nggak berpikir juga bahwa saya juga mungkin seperti anak-anak muda, di samping saya 2 juta subscribernya Prof, luar biasa. Tapi itu lonjakannya saya dengar tadi riwayatnya juga perjuangan tidak mudah. Jadi saya ingin, karena Prof pasti sudah sangat banyak anak saudara ya Prof, seperti apa sih kami ini yang dia tetap relevan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau langsung dijawab atau mau tampung dulu? Tampung dulu aja. Tadi ada satu lagi mau nanya? Sorry, Mas yang itu duluan, baju putih. Saya mau nanya, waktu Profesor buat YouTube itu kepikiran nggak kalau saya YouTube-nya bakal terkenal atau, dan waktu udah terkenal gimana perasaannya, kayak senang atau kaget atau gimana? Terima kasih. Menghadapan perubahan gitu ya buat anak didik saya juga gitu ya. Dan selama ini alhamdulillah dengan konten-konten saya gitu sedikit banyak bisa membantu anak-anak yang selama ini ada yang belum bisa baca gitu ya, ada yang malas nulis, malas apa gitu ya, malas mengerjakan PR gitu. Tapi setelah saya sering membuat video pembelajaran gitu, anak-anak ada lebih semangat untuk belajar gitu, alhamdulillah. Tapi makin kesini ya Prof, karena sekarang sudah mulai ada AI dan segala macam gitu ya, itu untuk konten saya itu jadi agak ini turun gitu viewersnya gitu. Menurut Prof, iya curhat. Soalnya kayaknya kalau untuk yang hiburan kayaknya lebih cepat gitu ya, untuk apa? Orang tuh melihat gitu ya, lebih menarik gitu ya. Tapi kalau video pembelajaran tuh kayak masih gimana gitu. Gitu aja. Menurut Prof, bagaimana untuk saran untuk saya sebagai seorang guru SD? Terima kasih Prof. Terima kasih Kak. Iya, bagaimana agar tetap relevan, bagaimana agar kita bisa beradaptasi, ya, itu pertanyaan pertama dalam menghadapi situasi ini. Menurut saya pertama kita harus ikuti perkembangan zaman, ya. Harus pakai AI hari ini untuk bertanya pada macam-macam tuh, jangan hanya pakai satu. Saya pakai 5 itu, ya, pakai Gemini juga, pakai semua saya pakai begitu.
gitu. Lama saya pakai, ChatGPT juga saya pakai. Ada 5, ya. Ada yang berbayar, ada yang free, ya. Saya lakukan begitu. Saya tanya, kadang-kadang saya ajukan pertanyaan provoking gitu, ya. Sesuatu yang belum ada atau yang sudah ada, saya tanya di balik itu apa. Dia kasih jawaban, saya tanya lagi, saya cek ke tempat yang lain, jawabannya beda. Kenapa berbeda? Saya tanya, kamu jawabannya berbeda nih. Saya bilang begitu. Saya dapatnya begini. Kenapa? Argumentasi kamu apa? Saya tanya begitu. Itu diberikan jawaban, gitu ya. Nah, saya cek terus. Kalau ada linknya, saya buka linknya. Kita ikuti perkembangan zaman dan saya datengin orangnya. Saya gunakan podcast saya itu untuk mendatangi expert, ahli sih. Kemudian saya bisa diceritakan karena dia yang praktek di sini, dia yang jelaskan di situ. Saya ngomongnya mulai dari stem cell, bayangkan coba. Dan sebulan yang lalu saya stem cell, ya, dan tidak murah begitu. Tapi karena punya channel, saya bisa barter, kan? Ya, saya bisa barter gitu. Ya. Terus kemudian saya dari stem cell sampai kemudian soal travel, sampai ekonomi yang terbaru, sampai masalah politik ketika itu pada waktu terjadi pilpres, semua orang perhatian ke situ, jadi saya bikin intrik namanya. Ya. Nah, jadi saya tetap mengikuti perkembangan saya dan otak saya harus terbuka. Kita ini bukan lovers, bukan haters yang lagi bertarung hari ini. Ya. Hari ini kita bertarung tuh lovers sama haters gitu. Kita adalah orang yang rasional. Otak kita seperti parasut, baru bekerja kalau dia terbuka gitu kan. Jadi saya terbuka, saya ikutin. Jadi ketika saya punya pre-assumption tentang sesuatu, saya menyalahkan tentang keadaan, saya undang orang dan kemudian saya dapat jawaban yang berbeda, saya cek jawabannya, akhirnya saya dapat lagi kan ilmu baru dan kita jadi tambah pinter gitu. Tapi kalau kita bertindak sebagai orang yang haters atau lovers, jadi tumpul kita. Jadilah orang yang rasional. Jadi itu cara ya, skeptis kalau istilahnya Mas Tofer itu ya, skeptis, separuh pertanyaan, benar apa enggak? Ya, otak kita harus kita kosongkan, jangan kita merasa diri kita paling pintar. Ya, kira-kira begitu. Nah, yang kedua nih, kaget nggak waktu tiba-tiba viral? Oh, viral, tiba-tiba viral. Ya tentu terkejut karena kadang-kadang topik yang kita anggap nggak penting itu malah meledak. Yang nonton pada saat itu saya viewersnya masih berapa ratus ribu, 200 ribu kalau nggak salah. Tiba-tiba penonton saya 3 juta orang, ya. Yang temanya masih ingat barangkali teman-teman, flexing. Flexing itu pertama kali saya yang angkat itu, tema flexing itu, ya. Dan saya menjerumuskan itu yang namanya Indra Kent sama Dodi Salmanan itu ke penjara, itu saya jerumuskan di sini. Jadi saya ceritakan pada publik dan polisi datang ke tempat saya menanyakan. Saya bilang itu sudah pasti penipuan, saya bilang. Jadi orang kaya dengan orang yang ingin menunjukkan dirinya kaya, dua hal yang berbeda. Dan itu digunakan untuk memancing orang bahwa seakan-akan dia bisa dapat kekayaan. Pasti ini bohong, saya bilang. Trading itu pengertiannya nggak begitu, saya jelaskan. Dan itu flexing. Nah sejak saat itu satu persatu itu kena itu begitu ya. Semua ya. Kebuka semua begitu. Tapi saya nggak nyangka yang nonton 3 juta orang pada saat itu, kaget lah pasti ya. Tapi apakah saya kemudian jadi jumawa? Saya ini sudah jadi penulis di Harian Kompas selama lebih dari 20 tahun begitu. Dan tulisan saya sudah ditaruh di Harian Kompas itu di zaman Kompas Jaya, itu di halaman depan. Ya, tulisan saya yang di Kompas itu. Saya moderator diskusi panel ahli ekonominya Kompas. Dulu kalau udah masuk Kompas itu mayoritas orang tuh baca. Jadi orang tahu kita. Saya sudah punya program TV sejak zaman 98 waktu saya baru pulang tahun 2000 itu saya bikin program TV. Co-host saya saat itu orang yang belum dikenal, namanya Feni Rose. Ya, Feni Rose tadinya adalah host acara olahraga. Jadi tangannya itu masih kalau ngomong tuh masih seperti motivator, tangannya begini dan sebagainya. Kemudian saya latih supaya dia bisa jadi pembawa acara host yang lebih soft gitu. Yang pernah jadi co-host saya itu Feni Rose, Dewi Lestari, ya, itu siapa lagi? Itu beberapa orang gitu. Dian Sastro juga pernah menjadi dengan saya gitu ya. Saya bintang iklan Golok Angin, kalian tahu itu barangkali, kan ya. Dan dulu saya dengan Sofia Lacuba itu tahun berapa? 2000 tuh saya dengan Sofia Lacuba ya. Sekarang aja masih cantik dia, ya kan? Dulu apa lagi gitu. Jadi saya 25 tahun dengan Golok Angin gitu. Jadi
saya tidak merasa sebagai orang baru gitu ya. Tapi saya merasa perlu menyesuaikan lagi. Terus terang menjangkau Gen Z itu tidak mudah. Ya, mungkin sebagian kalian bukan saya nggak kenal saya. Ya, yang mudah-mudahan Ditanya pada bilang, oh, Prof. saya nggak ngerti juga kalau bisa kenal sama saya gitu ya kan. Kebanyakan Gen Z tidak kenal saya ya. Karena ini bagaimana kita. Nah, kenapa saya masuk sampai ke YouTuber tadi yang saya menceritakan adalah karena gini, kalau nggak saya nggak relevan, kalau nggak saya hilang. Kalau dulu saya nulis di Kompas, saya langsung ditelepon oleh orang-orang. Ya. Terus Karena saat itu Kompas jadi sumber berita utama untuk seluruh orang Indonesia. Ya. Setelah itu saya pindah ke kompas.com karena saya bisa baca kan, oh yang nonton 500.000 hari ini. Saya bisa lihat ada angkanya waktu itu. Tapi setelah itu gak ada lagi orang yang komentar yang ini. Lama-lama saya bilang hilang nih gua. Ya. Kalau hilang, teman-teman, kita semua tuh memerlukan galeri kan. Kalau Anda jadi pelukis, jangan jadi pelukis pinggir jalan. Pelukis pinggir jalan itu tergantung pada orang lewat di sini. Ya. Apa artinya? Kalau bekerja, jangan jadi karyawan biasa. Harus punya galeri. Galeri itu apa? Media. Kayak YouTube ini kan galeri. Prinsip galeri. Kalau lukisan seseorang lukis kaki lima seperti almarhum Afandi dulu dia pikul. Di Ubud itu bawa pikulan lukisan. Tapi setelah lukisannya ada di galeri, itu harganya miliaran rupiah itu. Ya, dibicarakan orang, ada kurator dan sebagainya. Inilah yang kalian bangun, kalian bikin galeri. Kalau kalian sudah jadi dokter yang ada di galeri, guru yang di galeri, harga kalian beda, value kalian beda, pengaruh kalian beda, power kalian akan beda, ya, happiness kalian akan lain. Karena apa? Karena ini bisa menimbulkan impact, gitu. Bisa menimbulkan impact. Karena enak kan, ya, impactnya dapat, happinessnya dapat, komentar orang kita dapat, tapi rezeki juga dapat begitu. Kan bagus itu satu kesatuan, ya. Jadi tidak berdiskusi. Jadi saya kira itu. Ya, nanti kalau untuk pertanyaan kakaknya yang nomor 3, ya mungkin itu emang harus masalah attention grabbing-nya gitu ya. Karena kan kita berada di bisnis media ya, entertainment gitu. Tentu saja orang datang ke YouTube pengen nonton sesuatu yang mereka suka, yang mereka enjoy gitu. Jadi mungkin yang harus coba diobrolin sama teman-teman kreator yang lain, gimana sih cara bikin konten gue jadi menarik, tetap berdampak tapi menarik. Nah itu kuncinya teman-teman ya. Mungkin emang gak semua orang bisa ambil gitu. Sorry aku izin jamin karena waktunya udah habis. Boleh tepuk tangannya untuk Prof. Ya, terima kasih teman-teman semua. Juga saya terima kasih pada tim YouTube ya, telah bekerja sama dengan Rumah Perubahan. Berapa di antara teman-teman yang pertama kali ke Jakarta SKP Rumah Perubahan?